Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifullah, mahasiswa Universitas Suraparti. Di dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang kepuasan kerja, yaitu tugas ujian tengah semester atau TS ganjil, mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Baik, di sini ada definisi, yaitu kepuasan kerja didefinisikan sebagai keadaan emosional yang menyenangkan sebagai hasil dari penilaian terhadap suatu pekerjaan. Terus yang kedua ada Howell dan Deep Boye yaitu memandang kepuasan kerja sebagai hasil keseluruhan dari derajat rasa suka atau tidak sukanya tenaga kerja terhadap berbagai aspek dari pekerjaannya. Yang ketiga, tingkat kepuasan kerja seseorang karyawan adalah manifestasi dari perasaan positif dan negatif mengenai tempat kerja dan pekerjaan itu sendiri, menurut Arif dan Johan tahun 2012. Selanjutnya ada kepuasan kerja. Konteks tentang kepuasan kerja. Yang pertama, apabila hasil atau imbalan yang didapat atau diperoleh individu lebih dari yang diharapkan. Yang kedua, apabila hasil yang dicapai lebih dari standar yang ditetapkan. Terus yang ketiga ada apabila yang didapatkan oleh karyawan sesuai dengan persyaratan yang diminta dan ditambah dengan ekstra yang menyenangkan, konsisten untuk setiap saat serta dapat ditingkatkan setiap waktu. Terus di sini ada manfaat kepuasan kerja. Menurut Robinson dan Corners tahun 2000, manfaat kepuasan kerja antara lain sebagai berikut. A. Menimbulkan peningkatan kebahagiaan hidup karyawan. Yang B. Peningkatan produktivitas dan prestasi kerja. Yang C. Pengurangan biaya melalui perbaikan sikap dan tingkah laku karyawan. D. Meningkatkan gairah dan semangat kerja. E. Mengurangi tingkat absensi. F. Mengurangi labor turnover atau perputaran tenaga kerja. G. Mengurangi tingkat kecelakaan kerja. H. Mengurangi keselamatan kerja. I. Meningkatkan motivasi kerja. J. Menimbulkan kematangan psikologis. Dan K. Menimbulkan sikap positif terhadap pekerjaannya. Terus ada indikator kepuasan kerja. Isi pekerjaan, penampilan, tugas pekerjaan yang aktual dan sebagai kontrol terhadap pekerjaan. Ada supervisi, organisasi dan manajemen, kesempatan untuk maju, gaji dan keuntungan dalam bidang finansial lainnya, rekan kerja dan kondisi kerja. Di sini ada struktur, ya, the individual, the job satisfaction, organisasional dan retention. Lanjut, faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Menurut Gritner dan Kinichi tahun 2005, need fulfillment atau pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, discrepancies atau perbedaan. Yang ketiga, value attainment, pencapaian nilai. Yang keempat, equity, keadilan. Yang kelima, dispositional atau genetic components, komponen genetik. Lanjut, faktor penentu kepuasan kerja, yaitu ada gaji atau upah. Gaji atau imbalan akan mempunyai dampak terhadap motivasi kerja seseorang jika besarnya imbalan disesuaikan dengan tinggi prestasi kerjanya. Yang kedua, kondisi kerja yang menunjang. Perusahaan harus membuat kondisi kerja yang nyaman dan menyenangkan sehingga kebutuhan-kebutuhan fisik terpenuhi dan menimbulkan kepuasan kerja. Ini ada akibat dari kepuasan atau ketidakpuasan kerja, ada kinerja, ketidakhadiran privasi, konflik sikap, masalah kesehatan, dan rawan kecelakaan. Terus ada lagi mengukur kepuasan kerja dengan menggunakan single global rating dan summation score. Di sini ada respon terhadap ketidakpuasan dalam kerja. Kita next. Terus ada lagi, dalam suatu organisasi, ketidakpuasan kerja dapat ditunjukkan melalui berbagai cara. Robbins dan Jake tahun 2009 menerangkan ada 4 respon yang berbeda terhadap ketidakpuasan kerja sebagai berikut.
Satu, exit. Ketidakpuasan ditunjukkan dengan perilaku meninggalkan organisasi, termasuk posisi baru atau mengundurkan diri. Satu, voice. Ketidakpuasan ditunjukkan melalui usaha secara aktif, seperti menyarankan perbaikan, mendiskusikan masalah dengan atasan, dan berbagai bentuk aktivitas perserikatan. Ada loyalty. Ketidakpuasan ditunjukkan secara pasif tetapi optimis, seperti menunggu kondisi yang aman untuk memperbaiki masalah, mempercayai organisasi dan manajemen melakukan hal yang benar. Ada neglect. Ketidakpuasan ditunjukkan dengan tindakan pasif dan membiarkan situasi memburuk, kemungkinan mengurangi usaha dan meningkatkan tingkat kesalahan. Ada mengukur kepuasan kerja. Pengukuran kepuasan kerja sangat banyak dan bervariasi, baik dari segi analisis, statistik maupun proses pengumpulan datanya. Ada Job Descriptive Index (JDI), yaitu pengukuran standar terhadap kepuasan kerja bahwa terdapat 5 dimensi pekerjaan yang menggambarkan elemen utama dari pekerjaan yang dimiliki oleh seseorang, yaitu 1. Pekerjaan itu sendiri, work itself. Yang kedua, supervision. Yang ketiga, pemberian upah atau pay. Yang keempat, promotion atau karir. Dan yang kelima, mitra kerja atau co-worker. Terus ada pengaruh ketidakpuasaan kerja dalam kinerja karyawan. Itu ada ya, kepuasan dan produktivitas, kepuasan dan ketidakhadiran, dan kepuasan dan berputaran. Selanjutnya, dampak kepuasan kerja. Kepuasan kerja dapat berdampak pada diri karyawan dan secara tidak langsung dapat mempengaruhi produktivitas maupun kelangsungan organisasi. Wexley and Yolk tahun 1977 menyatakan bahwa dampak yang ditimbulkan dari kepuasan kerja terdapat tingkah laku karyawan adalah performance, kinerja. Kepuasan kerja dapat mempengaruhi kinerja dari sumber daya manusia. Bila kepuasan kerja tinggi, maka kinerja para karyawan juga akan tinggi, begitu pula sebaliknya. Yang B, turnover. Kepuasan kerja mempunyai hubungan yang kuat dengan turnover. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya karyawan yang mengundurkan diri dari pekerjaan. Ada pengukuran kepuasan kerja. Ada menurut Greenberg dan Baron menunjukkan 3 cara untuk melakukan pengukuran kepuasan kerja, yaitu rating scale dan kuesioner. Ketiga, critical incidence. Yang keempat, interview. Lanjut, ada meningkatkan kepuasan kerja. Menurut Greenberg dan Baron tahun 2003. Lanjut, meningkatkan kepuasan kerja menurut Greenberg dan Baron memberikan saran untuk mencegah ketidakpuasan dan meningkatkan kepuasan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, membuat pekerjaan yang menyenangkan. Yang kedua, orang dibayar dengan jujur. Yang ketiga, mempertemukan orang dengan pekerjaan yang cocok dan dengan minatnya. Yang keempat, menghindar kebosanan dan pekerjaan berulang-ulang. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Sekilas dari saya tentang materi kepuasan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.